Halo, ketemu lagi di video pembahasan tugas untuk course studi game art di Logame Academy Batch 2. Aku M bersama. Aku Ucet. Kita akan ngebahas tugas tentang environment research and reference. Jadi di sini tuh tugasnya peserta diminta untuk bikin tabel konsep untuk environment art yang berupa bangunan isometrik. Jadi tugasnya itu ini bisa di tabelnya di sini dilihat general idea-nya, bentuknya, terus moodnya sama props-nya apa. Oke, langsung kita masuk aja. Kita bahas tugasnya siapa? Yang Nuryanto. Ini sebenarnya tugasnya sama kayak tugas yang pertama ya. Oke. Mendeskripsikan konsep-konsep. Cuman kan yang pertama karakter. Yang ini environment. Kita mulai dari Nuryanto. Nuryanto ini kalau saya baca-baca, dia deskripsinya tuh terlalu singkat. Padat, jelas sih lumayan ya. Kurang ya. Pertama di bagian ini nih, general idea-nya nih. Ini rumah penduduk desa, tempat penginapan. Jadi ini dia mau bikin 2 bangunan atau satu, atau fungsinya 2, gitu ya? atau gimana maksudnya gitu. Cuman pas ngelihat di tugas selanjutnya, dia kan udah masukin tugas selanjutnya. Dia bikin 2 sih beneran. Padahal 1 aja udah cukup sih. Terus bagian bentuk formnya itu kurang detail. Jadi kurang detailnya itu rumah medieval, ya ini stylenya ya, 2 lantai ya. Nah, kayak kurang penjelasan si material bangunannya itu seperti apa. Apakah terbuat dari kayu, batu. Rumah medieval itu medieval itu kan kebanyakan dari batu-batu ya, kebanyakan batu dan kayu buat fondasinya gitu. Kurang diceritain gitu. Terus apakah di situ ada cerobong perapian atau gimana gitu. Karena itu juga penting sih detail-detail kayak gitu. Pintunya seperti apa. Kalau perlu sudut-sudutnya itu seperti apa juga, jelasin juga kalau bisa gitu. Terus ini tema dan style itu kurang dijelasin juga ya di bagian general idea-nya. Nah, temanya seperti apa, style seperti apa. Ya stylenya ya rumah benda, tapi style artnya itu seperti apa gitu. Nanti buat kedepannya, buat prosesnya gitu. Ini referensinya udah cukup sih. Cuman bagian penjelasannya itu yang masih kurang gitu. Dia tuh kayak kurang dari referensi ini nih apa yang diambil gitu. Yang masih belah mananya. Apanya yang diambil untuk dieksekusi nanti. Lanjut ke Irfan Nugraha. Kalau ini deskripsinya itu udah oke ya, udah jelas gitu temanya, bangunannya fungsinya apa, bentuknya juga sampai si sudut-sudutnya juga dia jelasin di sini. Terus tinggi lebarnya juga dijelasin, nggak tinggi tapi lebar. Bentuknya itu sesuai sama fungsi bangunannya. Mutuarnya juga udah oke, profnya juga oke, cuman di sini nih kurang referensinya. Oh ya. Cuman satu doang. Justru ini kebalikan dari Suryanto ya. Cuman di sini oke-nya ya deskripsi ininya, konsepnya udah oke gitu. Oke, lanjut aja ke Jessica. Nah, kalau Jessica ini aku cukup suka sama mendeskripsi konsepnya. Jadi dia deskripsinya udah detail. Udah banyak gitu ya. Terus tiap yang dia jelasin itu ada referensinya gitu. Jadi kita tahu apa yang dia ambil ada referensinya gitu. Jadi nggak kayak Nuryanto tadi cuman masukin aja. Jadi ini dia ada kayak bangunan sekolahnya terlihat melayang gitu. Nah, dia juga ada referensinya di situ. Terus maksudnya tembok-tembok tuh dia juga ada di referensinya seperti ini gitu. Jadi lebih kebayang gitu. Lebih kebayang karena tiap penjelasannya itu ya ada gitu gambarannya gitu. Oke, berarti ini udah cukup oke ya? Sudah cukup menjelaskan? Udah cukup menjelaskan sih ini. Oke, selanjutnya kita bahas tugas dari Triana. Dari Triana ini gimana, Cep? Triana ini kalau aku baca-baca ya lumayan lah ya. Lumayan menggambarkan deskripsinya. Cuman referensinya nggak ada, jadi kita nggak bisa ngebayangin gitu. Terus si stylenya ini kayak kurang tergambarkan gitu. Maksudnya kartun tuh kartun kayak gimana gitu. Ya kartun style seperti apa gitu. Masih kurang menggambarkan, tapi deskripsinya udah menggambarkan gitu. Fungsi si bangunannya udah, cuman gaya artnya tuh belum style artnya itu belum terbayang lah gitu. Jadi baiknya mungkin ditambahin. Mungkin bisa ditambahin referensi juga. Ini di bagian properti juga
kayak kurang ya. Ini dia mau menggambarkan di dalam ruangan atau di luar? Karena di bagian properti ini kayak bagian dalam ya. Iya, barang-barang yang di dalam ya, nggak kelihatan dari luar. Nggak, jadi di luar tuh nggak tergambarkan bentuk si bangunannya seperti apa dari luar gitu. Justru pas melihat properti malah terbayangkan ini di dalam ruangan. Interiornya. Interiornya gitu. Oke, jadi mungkin properti juga perlu disesuaikan ya. Yang dimaksud dengan properti di sini itu yang bisa kelihatan juga. Iya. Kalau bisa sih ya fokusin aja ini mau dari luar ruangan atau dari dalam gitu. Sip, itu untuk Diana. Yang terakhir itu Ariski. Ariski ini untuk deskripsinya sih udah oke ya. Ya walaupun singkat, tapi udah tergambarkan gitu. Cuman akan lebih baik kayak si Jessica ini loh. Jadi setiap yang dia deskripsikan dicantumin juga referensinya, jadi kita tahu apa yang diambil gitu. Rata-rata kayak gini semua ya, yang ngumpulinnya. Jadi deskripsi sama referensi dipisah. Padahal bagusnya kalau misalnya itu ada deskripsi dan itu referensinya atau ngejelasin itu disatuin aja. Jadi kita tahu apa yang kamu ambil buat si konsepnya. Gitu. Ya, dan jangan lupa juga bagian-bagian detail-detail yang detail banget, yang kecil-kecil itu juga dicantumin juga ya. Oke, itu tadi pembahasan tugasnya. Sebelum ditutup, pengen nanya dulu nih soal konsep dan referensi. Baiknya gimana sih ketika kita bikin konsep untuk environment art? Bagusnya fungsinya itu apa? Pertama. Terus temanya itu seperti apa? Sama waktu. Maksudnya settingan waktu gitu. Jadi kita tahu nih bentuk si bangunan itu sesuai nggak sama waktu yang kita konsepkan nanti. Jangan sampai kalau misalnya kita udah konsepin si masanya, si waktunya, pas dieksekusi kok beda gitu. Itu yang penting sih. Okay. Nah, jadi dari fungsi bangunan itu menghasilkan kayak bentuk si bangunannya kayak apa, apakah besar atau kecil. Kalau misalnya fungsinya nggak terlalu besar-besar amat, mungkin bentuknya kecil. Terus kalau misalnya fungsinya gede kayak pabrik, pasti bentuknya gede gitu. Dari fungsi ini juga kita bakal menghasilin properti yang ada di bangunan itu apa aja, pasti berhubungan juga sama fungsinya. Terus jangan lupakan referensi. Referensi itu cari sebanyak-banyaknya. Seperti yang kita jelasin tadi, referensi itu jangan sekedar kayak ambil sini, comot sini. Tapi gak dideskripsiin apa yang kita mau ambil dari ide gitu, dari referensi itu gitu. Karena kalau misalnya kita asal-asal nyomot aja, nanti pas prosesnya malah bingung gitu. Malah kita jadi nyari referensi lain, jadinya konsepnya beda lagi, nantinya gitu. Apalagi kalau misalnya nemuin yang beberapa referensi terus nabrak-nabrak, terus gimana pasti itu nggak sempat didefinisiin di awal, jadi bingung kan. Oke. Nanti kalau misalnya jadi bingung kayak gitu, ntar di tengah jalan jadi ngaco dan prosesnya lebih lama lagi prosesnya lebih lama lagi. Bukan deadline sudah mendekat. Kalau gitu sekian pembahasan tugas tentang environment art, environment research and reference. Sekali lagi terima kasih buat kamu yang udah ngumpulin tugasnya, dan buat kamu yang belum ngumpulin tugasnya, ayo segera ngumpulin tugasnya biar bisa segera dikasih komentar dan feedback oleh mentornya. Oke. Dan buat kamu yang masih bingung misalkan tugasnya ini gimana, atau misalkan bingung sama materinya, kamu bisa langsung tanyain aja itu di forumnya, nanti akan dijawab oleh mentor yang sedang tersedia. Oke. Kalau kayak gitu, aku M. Aku Ucap. Sampai ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya. Dadah. Dadah.